Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Sani Uye, channel orang yang suka ngopi atau ngolah pikiran. Ada orang yang selalu bertanya-tanya, sejak kapan mayit itu bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup? Begitulah pertanyaan yang sering dilontarkan oleh kaum-kaum sebelah teman-teman, yaitu orang-orang yang anti tawassulan, anti tabarruk dan semacamnya lah. Mereka selalu bertanya, ya Allah, gimana ya? Gini aja wis, tak perlu panjang lebar. Kami akan membacakan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah populer. Saya rasa semua orang sudah tahu ayat itu. Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci Allah, maha suci zat yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari. Minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjid al-aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang mana kami berkahi sekitarnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami memperlihatkan kepadanya dari beberapa tanda-tanda kebesaran kami. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu teman-teman, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika di Isra Mi'rajkan oleh Allah, beliau itu kan naik ke langit. Ketika itu, dalam perjalanan menuju langit itu, beliau bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi ini, Nabi itu, dan semacamnya, termasuk bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada waktu itulah perintah sholat diberikan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat beliau. Dan kita tahu asal mula sholat yang wajib untuk umat Islam ini kan 50 waktu itu teman-teman ya. Kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika sudah turun, bertemulah dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang engkau peroleh? Intinya gini sudah teman-teman ya, apa yang engkau peroleh? Kewajiban apa dari Allah yang diberikan Allah untuk kamu dan umatmu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu menjawab kewajiban sholat, yaitu sebanyak 50 waktu itu teman-teman. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendengar jawaban dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu berkata, mintalah keringanan kepada Allah. Kembali kamu, minta keringanan. Jadikan 50 itu teman-teman, dikurangi aja, minta keringanan kepada Allah. Gitulah, fas'ali takhfif istilahnya itu. Jadi minta diskon lah, minta kortingan lah. Hanya Nabi Muhammad kembali teman-teman. Kembali, setelah itu dikurangi, kembali lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Sudah berapa? Gini-gini. Oh, minta lagi, minta keringanan lagi, kata Nabi Musa alaihissalam. Hanya kembali lagi sampai menjadi 5 ini teman-teman, sampai menjadi 5 waktu. Inilah apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ternyata ketika Nabi Muhammad SAW menerima kewajiban sholat sebanyak 50 waktu pada awalnya, yang setelah itu sampai sekarang menjadi 5 waktu teman-teman, yaitu duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ternyata yang menyuruh beliau Nabi kita Muhammad SAW untuk meminta keringanan kepada Allah dikurangi waktu sholat itu adalah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa pada waktu itu sudah wafat atau masih hidup? Jawabannya Nabi Musa saat itu sudah wafat. Apa artinya? Ketika mereka berkata mayit sudah tidak memberi manfaat, mereka lupa dengan kasus Isra Mi'raj. Padahal kortingan sholat yang asalnya 50 waktu menjadi 5 itu berkat daripada Nabi Musa. Dengan adanya Nabi Musa yang sudah wafat memberikan sebuah komplain kepada Nabi, memberikan solusi kepada Nabi untuk dikorting, untuk minta yang namanya pengurangan waktu sholat, itu ternyata Nabi Musa yang sudah wafat. Dari sini kita bisa dapat pelajari bahwasanya
mayit. Nabi Musa saat itu sudah wafat, teman-teman. Tetapi masih bisa memberi manfaat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga bisa kita rasakan manfaat daripada dikuranginya waktu sholat menjadi 5 waktu. Itu barokah dari Nabi Musa yang sudah wafat. Maka siapa saja yang berkata mayit sudah tidak memberi manfaat kepada orang yang hidup, barangkali buta sejarah. Yang kedua, ketika mereka berkata mayit sudah tidak bisa mendengar katanya. Ini kan lucu. Hadis-hadis sudah bertebaran, kitab-kitab sudah dikarang oleh para ulama. Rasul mengajarkan kita ketika kita ziarah kubur untuk nguluk salam. Ini bukti bahwa mayit itu bisa mendengar. Apalagi jelas Nabi Musa saat itu sudah wafat, rek. Nabi Musa sudah wafat, Nabi Adam sudah wafat, bahkan bertemu dengan Nabi Adam saat itu. Yang mati itu cuma jasad, teman-teman. Ruh tetap hidup. Ya, orang mati itu sebetulnya bukan mati ruhnya, tapi cuma jasad yang tidak bisa berbuat apa-apa. Ruh tetap eksis. Ruh tetap eksis. Buktinya Nabi Muhammad ketika Isra itu beliau bertemu dengan Nabi Adam. Bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Musa, bertemu dengan Nabi Ibrahim, semua sudah wafat saat itu. Tetapi masih bisa berkomunikasi dengan alam ruh ketika Allah sudah berkehendak. Dan memang ruh itu gak pernah mati, teman-teman. Ruh itu kembali kepada Allah. Maka jelas ketika mereka berteriak, berkata, ruh itu sudah tidak bisa mendengar, apalah orang mati tak mampu mendengar, mereka buta sejarah. Ingat ya, bahwa dispensasi, kortingan, sholat ini menjadi 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berkat Nabi Musa alaihi salam. Pada waktu itu Nabi Musa sudah wafat. Tetapi Nabi Musa walau sudah wafat, beliau memberi manfaat kepada Nabi Muhammad SAW dan sekaligus kepada umat Nabi Muhammad SAW walaupun Nabi Musa sudah wafat. Nah, ini bukti. Jadi mereka itu ketika minta dalil-dalil apalah, dalil bagi mereka itu apa sih? Dalil bagi mereka contoh. Jadi contoh. Jadi kalau gak ada contoh dari Nabi maka bid'ah. Ini kan repot, rek. Dalil bagi mereka itu contoh. Padahal kita tahu yang disebut sunnah itu ada berapa? Ada sunnah qauliyah, ada sunnah fi'aliyah, ada sunnah taqririyah, ada sunnah hammiyah. Jadi kalau mereka bertanya mana contohnya, ini ya apa iki? Contoh dari siapa? Sejak kapan bid'ah itu apa yang tidak dicontohkan Nabi? Sejak kapan definisi seperti ini? Ayo. Ya Allah, ingat ya, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi haram. Tidak. Gak semua, teman-teman, gak semua. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan itu hadis. Cobalah. Jadi kalau semua yang tidak dilakukan Nabi haram, bid'ah, sesat, neraka, kita berapa kali sudah melakukan apa yang tidak dilakukan Nabi? Di kota Mekah, ketika sudah akhir daripada bulan Ramadan, itu ternyata membaca doa kunut yang isinya doa khatmil Quran kan. Sejak kapan Nabi Muhammad membaca doa khatmil Quran? Ketika tarawih, sejak kapan? Jadi kalau memang bid'ah, ya sudah bid'ah, ya tinggalkan itu. Ini kan rawat. Anda itu mengadakan daurah apa katanya ya, daurah atau pengajian tiap minggu, rutin itu ditentukan waktunya. Sejak kapan Rasul seperti ini? Ayo, merutinkan daurah itu sejak kapan? Ayo. Jadi tolonglah berpikir yang jernih. Intinya, rek, apa yang tidak dilakukan Nabi belum tentu haram. Apa yang dilakukan Nabi belum tentu juga boleh dilakukan umat. Sehingga ada khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW. Jadi
definisi bid'ah mereka itu rancu, teman-teman. Sehingga mereka seringkali mendobrak ataupun yang namanya melanggar definisi mereka sendiri. Melanggar itu. Mereka bilang apa yang tidak dilakukan Nabi bid'ah, ternyata mereka juga banyak melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Begitu, teman-teman. Oleh sebab itulah, bergurulah kepada para ulama, bertanyalah kepada para ulama yang ilmunya jauh lebih tinggi daripada orang-orang sekarang ini, teman-teman. Sekian, terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.